Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Silva Septikasari dengan NIM SSI 2023-03679. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review terhadap sebuah paper yang berjudul Developing an NLP Powered Chatbot Application for MSME Legal Literacy. Paper ini menarik karena mengangkat permasalahan nyata di masyarakat, yaitu rendahnya literasi hukum pada UMKM, dan mencoba menyelesaikannya melalui pendekatan teknologi berbasis NLP. Secara umum, penelitian ini berada pada bidang teknologi informasi, khususnya penerapan natural language processing dalam bentuk chatbot. Fokus utamanya adalah bagaimana teknologi dapat digunakan untuk membantu pelaku UMKM memahami aspek hukum yang selama ini cenderung kompleks dan sulit diakses. Latar belakang penelitian ini menekankan bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian, namun masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah rendahnya literasi hukum. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami regulasi, perizinan, maupun aspek hukum lainnya yang berpotensi menimbulkan risiko di kemudian hari. Selain itu, akses terhadap informasi hukum juga masih terbatas dan tidak selalu mudah dipahami oleh masyarakat umum. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis mengusulkan solusi berupa chatbot berbasis NLP yang dapat memberikan informasi hukum secara cepat, praktis, dan mudah diakses kapan saja. Pada paper ini, penulis tidak secara eksplisit menuliskan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah perlu disimpulkan berdasarkan tujuan dan metode yang digunakan. Dari analisis tersebut, dapat diidentifikasi bahwa penelitian ini berfokus pada 3 hal utama, yaitu bagaimana mengembangkan chatbot berbasis NLP, bagaimana memastikan kualitas jawaban yang dihasilkan, serta bagaimana mengevaluasi usability dan performa sistem. Sementara itu, batasan penelitian terlihat dari ruang lingkup yang hanya mencakup informasi hukum dasar bagi UMKM, serta penggunaan metode NLP yang relatif sederhana, yaitu TF-IDF. Batasan ini memang membantu penelitian menjadi lebih terfokus, namun di sisi lain juga membatasi kompleksitas dan kedalaman hasil yang dapat dicapai. Selanjutnya, tujuan utama dari penelitian ini adalah mengembangkan chatbot yang mampu memberikan informasi hukum secara cepat dan praktis, serta membantu meningkatkan literasi hukum pada pelaku UMKM. Tujuan ini menunjukkan bahwa penelitian lebih berorientasi pada solusi praktis atau implementatif. Artinya, keberhasilan penelitian diukur dari apakah sistem dapat digunakan dan bermanfaat secara langsung. Namun, dari sudut pandang akademik, tujuan ini belum mengarah pada pengembangan teori atau metode baru, sehingga kontribusi ilmiahnya masih terbatas pada level aplikasi. Selanjutnya yaitu subjek penelitian, yaitu terdiri dari 24 responden yang mewakili pengguna, serta seorang ahli hukum yang berperan dalam validasi sistem. Objek penelitian ini adalah chatbot berbasis NLP yang dikembangkan dalam penelitian ini. Selanjutnya, metode yang digunakan adalah Rapid Application Development atau RAD, yang menekankan pada pengembangan sistem secara cepat melalui pendekatan iteratif. Metode ini cocok untuk mengembangkan aplikasi karena memungkinkan adanya perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik dari pengguna. Dalam hal teknologi, penelitian ini menggunakan metode NLP berbasis TF-IDF yang berfungsi untuk mencocokkan kata kunci dalam pertanyaan pengguna dengan database yang tersedia. Namun, jika dianalisis lebih dalam, penggunaan TF-IDF menunjukkan bahwa pendekatan NLP yang digunakan masih tergolong sederhana. Metode ini belum mampu memahami konteks bahasa secara mendalam, seperti yang dapat dilakukan oleh model modern berbasis deep learning. Untuk hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan berjalan dengan baik. Dari sisi fungsional, seluruh fitur berhasil dijalankan dengan baik berdasarkan pengujian black box. Dari sisi usability, nilai SUS sebesar 71,98 menunjukkan bahwa sistem cukup mudah digunakan oleh pengguna. Selain itu, performa sistem juga tergolong baik dengan waktu respon yang cepat. Berdasarkan hasil tersebut,
penulis menyimpulkan bahwa chatbot ini efektif dan dapat digunakan sebagai solusi praktis untuk membantu UMKM dalam memahami informasi hukum. Namun, penelitian ini belum banyak membahas kondisi ketika sistem mengalami kesalahan atau keterbatasan sehingga analisis hasil masih kurang mendalam. Dari sisi permasalahan, penelitian ini sudah mengangkat isu yang sangat relevan dan sesuai dengan kebutuhan nyata di masyarakat. Metode yang digunakan juga cukup tepat untuk tujuan pengembangan sistem. Namun, kelemahan utamanya terletak pada tidak adanya perbandingan dengan metode lain. Tanpa adanya komparasi, sulit untuk menilai apakah metode yang digunakan merupakan pilihan terbaik atau hanya salah satu alternatif saja. Dari sisi hasil, sistem yang dikembangkan terbukti stabil dan dapat digunakan dengan baik oleh pengguna. Namun, analisis yang diberikan masih bersifat deskriptif. Belum sampai pada tahap analisis mendalam seperti evaluasi kesalahan atau pengujian dalam berbagai kondisi. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada implementasi sistem yang dapat digunakan secara langsung, serta integrasi dengan validasi ahli hukum. Dari sisi kebaruan, penelitian ini belum menawarkan inovasi, metode yang signifikan, sehingga novelty-nya dapat dikatakan berada pada tingkat moderat. Penelitian ini memiliki kelebihan, diantaranya adalah evaluasi sistem yang cukup lengkap serta relevansi yang tinggi terhadap kebutuhan UMKM. Namun terdapat juga beberapa kekurangan, seperti penggunaan metode NLP yang masih sederhana, tidak adanya perbandingan metode, serta analisis hasil yang belum mendalam. Untuk pengembangan ke depan, disarankan agar penelitian menggunakan model NLP yang lebih modern, memperluas jumlah data, serta melakukan perbandingan dengan metode lain agar hasil lebih kuat secara ilmiah. Sebagai kesimpulan reviewers, penelitian ini dapat dikatakan berhasil sebagai solusi praktis, namun masih memerlukan penguatan dari sisi metodologi dan analisis agar kontribusi ilmiahnya menjadi lebih signifikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi dapat dimanfaatkan untuk menjawab permasalahan nyata di masyarakat, khususnya dalam meningkatkan literasi hukum UMKM. Namun, untuk mencapai kualitas penelitian yang lebih tinggi, diperlukan pendekatan metodologis yang lebih mendalam serta analisis yang lebih komprehensif. Sekian yang dapat saya sampaikan. See you in the next video.